Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri sebagai guru dan Mia Aprilia sebagai murid, serta Amelia Putri Anggraini sebagai murid, lalu juga Dera Suciti Wahyuni sebagai murid, dan yang terakhir Renci Putri Angelina juga sebagai murid. Baik, pada kali ini kami dari kelompok 4 akan mensimulasikan salah satu metode pembelajaran sejarah yang dimana kali ini kami akan menggunakan metode pembelajaran START. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu metode pembelajaran START. Metode pembelajaran START ialah salah satu strategi pembelajaran kooperatif yang dilakukan dengan membagi keterampilan serta membagi kelompok agar saling bisa kerjasama dalam mewujudkan tujuan pembelajaran. Baik, sebelumnya kami telah mengambil salah satu KD di dalam mata pelajaran sejarah yang dimana yakni KD 1 pada poin 3.5, dimana KD tersebut berbunyi ini menganalisis proses masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Baik, langsung saja inilah simulasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi anak-anak. Halo, apakah terdengar suara saya? Apakah Bapak terdengar? Terdengar, Pak. Baik, langsung saja Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai proses masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Dalam sejarahnya, hubungan politik Indonesia dan India lah yang memacu bagaimana prosesnya masuk Hindu-Buddha di Indonesia. Hindu-Buddha dapat diterima dengan baik di Indonesia dikarenakan adanya persamaan kepercayaan animisme dan dinamisme, yang dimana dan tersebut lebih dulu ada di Indonesia sebelum masuk Hindu-Buddha. Lalu Hindu-Buddha juga memiliki beberapa teori, yang dimana teori tersebut dikemukakan oleh beberapa para ahli. Yang pertama yakni teori Brahmana, yang kedua teori Vaisya, yang ketiga teori perdagangan, yang keempat teori arus balik, serta yang kelima teori kesatria. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan oleh anak-anak sekalian? Tidak, Pak. Baik, sepertinya para siswaku sekalian sudah pada paham. Baik, langsung saja, jika sudah paham, saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada kelompok yang sudah saya bagi tadi. Pertama, kelompok 1, pertanyaannya yakni tolong jelaskan bagaimana masuknya Hindu-Buddha melalui teori kesatria dan Vaisya. Serta kelompok 2, tolong jelaskanlah bagaimana masuknya Hindu-Buddha melalui teori perdagangan, arus balik, dan Vaisya serta kesatria. Sambil menunggu jawab, silakan ke anak-anak sekalian berdiskusi selama 5 menit. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan kepada Mia. Pembagian kelompoknya gimana ya, Pak? Ya, Bapak lupa, maaf sebelumnya. Pembagian kelompoknya mungkin langsung saja Bapak sendiri yang membagi ya. Berikutnya, kalau anak-anak sekalian yang membagi, maka tidak ada keadilannya. Yang pertama, kelompok 1 yang akan Bapak bagi, yaitu kelompok 1, dengarkan namanya baik-baik ya. Kelompok 1 ini Amel, Dera. Kelompok 2, Mia dan Renci. Apakah sudah jelas anak-anak sekalian? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jika sudah jelas,
pada masing-masing berkelompok agar didiskusikan terlebih dahulu. Baik, Pak. Beri waktu selama 5 menit. Baik, Pak. Pak. Mel, kan kita udah dibagi sama Bapak kan kemarin tuh kan tentang apa namanya tuh kita bahas tentang teori kesatria sama teori Waisa. Gimana tuh Mel kita ngerjainnya tuh? Kita bagi dua aja, kan ada dua tuh di beberapa Amel kesatria, Dera yang Waisa. Kita pahami tugas kita masing-masing, nanti kita saling menjelaskan, saling membantu gitu. Tapi Amel udah dapet belum yang tentang teori kesatria tuh? Udah, Amel udah dapat kok, alhamdulillah udah. Oh, aku udah sih, udah dapet artikel. Kan aku kurang paham kan tentang yang punya Amel kan Bapak kan nyuruh kita pahami yang bagian materi kelompok kita. Tapi aku kurang paham yang bagian yang kesatria gitu. Ya udah, Amel jelasin lagi ya. Kan udah Bapak jelasin juga kemarin kan. Nah, terus juga Amel juga udah dapat sumber lain. Teori kesatria itu teori yang dikemukakan oleh F.K. de Vos, yang mana teori itu mengemukakan bahwa kebudayaan atau agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia itu dibawa oleh kesatria, yang mana pada saat itu terjadi kekacauan politik, perang antara Brahmana dan kesatria. Karena kesatria kalah, jadi kesatria melarikan diri ke Indonesia dan mendirikan kerajaan serta menyebarkan agama Hindu-Buddha tersebut ke Indonesia. Dari situlah teori kesatria itu dijelaskan. Terus muncul. Itu sih. Iya, lupa satu lagi, ada dari sumber yang Amel dapatkan juga, katanya teori kesatria ini dianggap lemah karena nggak memungkinkan untuk kesatria yang menyebarkan agama Hindu-Buddha itu sendiri. Itu sih. Udah paham sih dikit. Nanti Amel kirim aja misalnya yang sumber punya Amel biar Dera pelajarin, biar Dera bisa paham. Oke, sekarang kalau Dera lagi yang jelas punya tentang teori Waisa, udah dapat yang di artikel ini tentang kenapa teori Waisa itu muncul. Kalau menurut artikel ini, dalam teori Waisa dijelaskan bahwa ajaran Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang dari India. Jadi pedagang-pedagang India tuh ke Indonesia pada masa itu buat ajaran Hindu-Buddha tuh masuk ke Indonesia gitu. Pokoknya nanti daerah kirim lah ini apa namanya tuh sumbernya biar Amel bisa paham juga. Oke. Berarti kalau Waisa pedagang kan yang bawa agamanya ke Indonesia yang menyebar, berarti pedagang. Oh, oke deh. Thank you ya Dera. Oke. Oke Renci, kan kita kelompok 2. Jadi kita membahas 3 teori kan. Yang pertama tentang teori Brahmana, teori kesatria, dan yang terakhir adalah teori Sudra. Nah, Mia jelasin dulu ya tentang teori Brahmana. Dari teori Brahmana ini yang Mia ketahui adalah teori ini mengatakan bahwa kaum Brahmana lah yang menyampaikan serta menyebarkan agama Hindu di Nusantara, di mana pada masa dahulu raja-raja di Nusantara ini mengundang para Brahmana datang ke Nusantara, dan pada saat itulah agama Hindu mulai menyebar di Nusantara. Nah, apakah Renci dapat memahami ataukah ada tambahan yang bisa jadi referensi kita? Dari penjelasan Mia sudah cukup umum ya tentang teori Brahmana, tapi ada sedikit tambahan dari referensi ini, di mana hipotesis Brahmana ini diperkuat dengan kedudukan kaum Brahmana itu sendiri, di mana di sini dikatakan kalau Brahmana lah pembawa dan pemilik dari agama itu sendiri, di mana keagamaan monopolinya dipegang oleh kaum Brahmana. Jadi teori ini memang diperkuat karena kaum Brahmana itu sendiri. Ya, segitu sih Mia tentang teori Brahmana. Oke, selanjutnya dapat kita pahami ya Renci setelah membaca dari berbagai referensi. Nah, selanjutnya teori arus balik. Nah, kalau menurut Mia dari
referensi yang Mia baca, teori arus balik ini adalah agama Hindu berkembang di Nusantara ini dikembangkan oleh para terpelajar, di mana para terpelajar di Nusantara pergi ke India untuk menuntut ilmu agama Hindu, dan kemudian mereka kembali lagi ke Nusantara, dan merekalah yang menyebarluaskan agama Hindu. Nah, bisa dipahami, Renci? Ya, bisa Mia, soal teori arus balik sudah bisa dipahami rasanya. Nah, oke. Kita masuk ke Selanjutnya teori yang tentang terakhir teori ya, apa lagi? tentang teori Ya. sudra. Tentang teori sudra, apa yang Renci ketahui, Renci? Di sini ada referensi mengenai teori sudra di mana dikatakan kalau agama Hindu dan Buddha itu datang ke Indonesia dibawa oleh kaum sudra dari India, di mana mereka datang ke Indonesia untuk merubah nasib, karena di India itu akan kehidupan kurang baik, jadi mereka pergi ke Indonesia membawa agama Hindu Buddha ya, yang di samping itu juga untuk mendamai kehidupan. Dari teori sudra ini, teori ini cukup lemah karena hipotesis sudra ini banyak mendapatkan kritikan, di mana dikatakan kalau kaum sudra itu, golongan sudra itu tidak mengetahui mengenai seluk-beluk dari agama Hindu Buddha itu sendiri, sehingga hipotesis mengenai teori sudra kalau kaum sudra lah yang membawa Hindu Buddha ke Indonesia itu cukup lemah karena keadaan itu sendiri. Dirasa itu sih, dan juga satu lagi sedikit tambahan, golongan sudra itu tidak bisa untuk membaca kitab Weda, kitab yang penting di agama Hindu juga. Jadi segitu sih Mia, atau masih ada tambahan? Kayaknya cukup deh, Renci. Ada tambahan? Cukup. Udah, kita udah Bisa kita cukup pahami ya tentang referensinya, tiga untuk teori. ini juga bisa mengetahui. Renci, sekian diskusi kita kali Ya. ini ya. Jadi kita siap buat presentasi. Oke. Oke. Baik, anak-anak, waktu yang Bapak berikan sudah habis. Selanjutnya, silakan bagi anak-anak untuk mendiskusikan hasil diskusi anak-anak sekalian. Baik, kita mulai dari kelompok 1. Silakan diskusikan hasil diskusinya. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang teori kesatria dan teori Waisa, yang mana ke teori satria yang akan saya jelaskan sendiri. Teori kesatria dikemukakan oleh F.D.K. de Bos, yang mana teori ini beranggapan bahwa kebudayaan Hindu Buddha dibawa oleh para kesatria, yang mana pada masa itu terjadi kekacauan politik yang disebabkan oleh terjadinya perang antara Satria dengan kaum Brahmana, yang mana kaum Satria mengalami kekalahan dan melarikan diri ke Indonesia dan mendirikan kerajaan di Indonesia. Dari sanalah muncul teori kesatria dan teori kesatria yang menyebarkan agama Hindu Buddha di Indonesia. Namun teori ini memiliki kelemahan karena tidak mempunyai bukti kolonisasi di Indonesia maupun India. Selanjutnya teori Waisa yang akan dijelaskan oleh Dera. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang teori Waisa. Teori ini dikemukakan oleh N.J. Krom dan Mukherjee yang berpendapat orang India tiba ke Asia Tenggara pada umumnya dan khususnya Indonesia karena berdagang. Pelayaran pedagang saat itu masih tergantung sistem angin muson, sehingga pedagang India terpaksa tinggal di Indonesia selama beberapa saat untuk menanti bergantinya arah angin. Mereka banyak menikah dengan penduduk setempat. Keturunan dan keluarga pedagang ini merupakan awal penerimaan pengaruh dari India. Tampaknya teori ini mengambil dari perbandingan proses penyiaran Islam yang juga dibawa pedagang. Mungkin itu saja tentang saya yang menjelaskan tentang teori Waisa. Saya kembalikan kepada Amel. Baiklah, itulah teori masuknya agama Hindu Buddha dari kelompok kami. Selanjutnya kami kembalikan ke Bapak.
Pak. Bapaknya nggak ada sinyal, Bapak. Mungkin langsung aja ke kelompok 2. Maaf Pak, kameranya Bapak matikan karena sinyal Bapak sedang terkendala sekarang. Maklum lah. Baik, selanjutnya kelompok 2 silakan mendiskusikan hasil diskusinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menampilkan atau menjelaskan mengenai hasil diskusi kami, di mana kami membahas mengenai teori Brahmana, teori Sudra, dan teori arus balik. Nah, yang pertama yaitu teori Brahmana yang akan saya jelaskan sendiri. Teori Brahmana ini dikemukakan oleh J.C. Van Leeuwen, di mana ia mengemukakan bahwa agama Hindu-Buddha disebarkan oleh kaum Brahmana, di mana pada masa dahulu Brahmana ini diundang oleh raja-raja di Nusantara untuk mengembangkan serta menyebarkan agama Hindu-Buddha. Nah, oleh karena itu agama Hindu ini berkembang di Indonesia. Teori ini didukung dengan adanya bukti bahwa terdapat koloni India di Malaysia dan pantai timur Sumatera yang biasanya dikenal dengan Kampung Keling, yang banyak ditempati oleh orang Keling dari India Selatan yang memerlukan kaum Brahmana untuk upacara agama seperti perkawinan dan kematian. Namun teori ini juga memiliki kelemahan, yaitu di mana menurut ajaran Hindu kuno, seorang Brahmana dilarang untuk menyeberangi lautan, apalagi meninggalkan tanah airnya. Apabila seorang Brahmana melakukan hal tersebut, maka ia akan kehilangan hak akan kastanya. Jadi, mendatangkan para Brahmana ke Indonesia bukanlah hal yang wajar. Nah, selanjutnya adalah teori arus balik, di mana teori ini berpendapat bahwa kaum terpelajarlah yang menyebarluaskan agama Hindu di Indonesia, di mana pada masa dahulu agama Hindu sangat berkembang pesat di India. Nah, sehingga para pelajar Indonesia ini pergi ke India untuk menuntut ilmu dan kemudian kembali lagi ke Indonesia dan menyebarluaskan agama Hindu. Nah, teori yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan kepada Saudari Renci. Baik, terima kasih Saudari Mia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori Sudra. Teori Sudra ini dikemukakan oleh Van Weber, di mana ia mengatakan kalau agama Hindu-Buddha masuk ke Nusantara itu dibawa oleh kaum Buddha atau kaum Sudra dari India, di mana kaum Sudra dari India itu datang ke Indonesia dan berasimilasi serta berakulturasi di Indonesia dan menyebarkan agama Hindu-Buddha yang dibawanya. Namun, teori ini mengalami banyak bantahan karena kelemahannya, yaitu golongan Sudra itu diketahui tidak mengetahui mengenai seluk-beluk dari agama Hindu-Buddha itu sendiri. Serta golongan Sudra juga dikenal sebagai golongan yang tidak dapat membaca kitab Weda, yaitu kitab penting dari agama Hindu. Demikian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kedua kelompok yang sudah menyajikan hasil diskusinya. Baik, untuk selanjutnya mungkin Bapak mempunyai satu buah kuis, yang dimana kuis ini akan membantu anak-anak dalam mendapatkan nilai yang sempurna. Kuisnya berupa pertanyaan, yang mana hanya ada satu pertanyaan. Bagi yang sudah siap menjawab, silakan raise hand, angkat tangannya. Pertanyaannya ialah, sebutkanlah bagaimana perjalanan pedagang dari India ke Indonesia sehingga tersebarlah agama Hindu-Buddha tersebut di Indonesia. Baik, silakan.
silakan bagi yang ingin menjawab pertanyaan dari Bapak. Apakah tidak ada dari anak-anak sekalian yang ingin menjawab pertanyaan tersebut? Atau mungkin anak-anak sekalian sudah merasa percaya diri akan nilai yang sudah didapatkan? Baiklah Pak, saya akan menjawabnya. Ya, silakan kepada daerah. Menurut saya Pak, karena teori Waisa ini kan pelayaran perdagangan saat itu masih pedagang-pedagang India itu kan Pak berdagang ke Asia Timur pada umumnya, khususnya Indonesia karena berdagang. Nah, pelayaran pedagang itu saat itu masih tergantung sistem angin muson. Jadinya mereka itu kan ada pada masa itu terjadinya angin muson menyebabkan para pedagang India itu menetap di suatu daerah itu misalnya Indonesia, menjadikan para pedagang India itu menjadi menetap di Indonesia. Jadinya mereka menikah dengan penduduk setempat, jadi menyebabkan adanya keturunan dan keluarga mereka di situ. Jadi tersebarlah ajaran agama Hindu Buddha itu Pak. Mungkin itu saja Pak. Baik, terima kasih kepada Ananda sekalian. Mungkin saat sekarang ini jam Bapak sudah hampir habis. Mungkinlah sekarang ini Bapak akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari bersama-sama. Yakni di mana kesimpulannya ialah ada berbagai banyak macam teori masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Salah satunya karena hubungan dagang antara Indonesia dengan India dan Cina, yang dimana tiga negara ini memegang peran penting dalam proses penyebaran agama Hindu Buddha ke Indonesia. Para pedagang sambil berdagang, para pedagang India yang bernama Hindu maupun beragama Buddha juga mengadakan interaksi kepada penduduk setempat, sehingga mengenal pula kebudayaan dan agama yang mereka bawa. Lalu menurut para ahli mengenai masuknya teori Hindu Buddha tersebut, di mana teori tersebut yang sudah Ananda sekalian sampaikan. Mungkin itulah kesimpulan pada materi kali ini. Aku ucapkan terima kasih Ananda sekalian sudah masuk ke dalam pelajaran pada hari ini. Untuk sekian, Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baik, itulah hasil simulasi mengenai metode pembelajaran STAT tersebut. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila penyampaian materi kami sangat jauh dari kata sempurna. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.